Bicara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi, saya adalah pengasuh podcast ini. Ini adalah episode ke-19 dan sudah bersama saya hari ini adalah Bapak Iman Sukti. Beliau adalah Senior Vice President di PT Teladan Resources. Dan Pak Iman juga Vice President dari ICMA, the Institute of Certified Management Accountant, cabang Indonesia. So, let's get started. Selamat datang Pak Iman. Apa kabarnya Jakarta hari ini Pak? Baik, agak sedikit panas ya Jakarta hari ini. Jakarta ya? Sama Pak, seperti Surabaya, so panas. Oke. Baik Pak. So before we start Pak, bisa kenalan dulu Pak dengan para pendengar podcast ini, professional background Bapak. Oke. Jadi singkat aja, saya latar belakangnya ini akuntan, jadi akuntan lulusan dari UI. Jadi so far saya udah kurang lebih 20 tahunan lah ya pengalaman kerja. Mostly sih di bidang financial related things kayak finance, accounting, tax, audit, seputar itu. Spesialisasi sih belakangan ini lebih ke sebenarnya proses improvement ya, terutama di area financial. Kalau ngomong industri sih sudah ya cukup banyak industri yang pernah saya handle, antara lain kayak holding company seperti yang sekarang ini, terus dulu pernah juga di FMCG, di power generation, oil and gas, dan ya konsultan di audit dan konsultan pajak. Saya rasa sih itu aja dulu ya buat dari saya. Alright, terima kasih Pak Iman. Ya. Topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah the integration finance and supply chain operation. Nah, mengawali diskusi ini, saya sudah paham nih Pak bahwa finance, contohnya fund atau capital itu merupakan salah satu unsur penting dalam area supply chain. Ya, dua di antaranya adalah goods, service, dan juga information. Nah, pandangan Bapak perihal ini bagaimana ya? Ya, emang seharusnya sih supply chain dan finance itu saling berkolaborasi ya. Jadi tidak berdiri masing-masing. Karena dengan dua fungsi ini berkolaborasi, tentunya perusahaan secara operasional akan jadi lebih terorganisir, atau kita bisa bilang savvy operasionalnya, sehingga tentu saja efeknya akan terjadi financial efisiensi dari sinergi kedua departemen atau dua fungsi ini. Karena dengan melakukan sinergi antara dua fungsi ini, kita tentunya dapat segera mengenali apabila ada potensial risk, sehingga bisa kita lakukan mitigasi ya atau optimalisasi dari proses-proses ini, sehingga efeknya tentunya cost itu kita bisa cukup melakukan reduction, sehingga ya ujung-ujungnya terjadi optimalisasi cash flow dan financial performance, sehingga perusahaan resourcesnya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang mungkin lebih dukung operasional perusahaan apabila terjadi efisiensi itu. Ya, saya rasa sih itu si peranan antara dua fungsi ini ya. Baik, Pak Iman, saya pernah baca salah satu riset yang pernah dilakukan sama Arbedin Group ya. Nah, di sana disebutkan persis yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika perusahaan itu melakukan finance dalam operation itu bisa banyak sekali benefit. Namun di riset itu juga disebutkan bahwa melakukan integrasi tidak sesimpel just let's start the integration. Nah, dari pengalaman Bapak selama ini baik di industrial ataupun di holding company selama ini, ada nggak metode yang tepat untuk melakukan integrasi finance dan supply chain Pak? Dan bagaimana langkahnya?
Dari pengalaman sih ideally untuk finance dan supply chain ini berada di satu komando C-level ya. Jadi biasanya sih kalau company-nya tidak terlalu besar size-nya, kedua fungsi ini akan dikomandoi oleh seorang CFO. Jadi memang untuk koordinasi ini tidak mudah juga. Kenapa? Karena umumnya organisasi atau departemen itu kan punya KPI masing-masing ya. Apalagi dengan tren organisasi structure sekarang yang lebih ke functional matrix. Jadi masing-masing itu lebih cenderung untuk menjaga KPI departemennya masing-masing saja. Padahal sebenarnya mereka itu biar bagaimanapun kan tetap dalam satu perusahaan yang target utamanya adalah target perusahaan tersebut tentunya ya. Jadi memang dalam hal ini finance harus lebih proaktif kalau dari pengalaman saya, karena ujung-ujungnya adalah ya kembali lagi ujungnya adalah perusahaan kan organisasi yang rasional yang harus mendapat profit. Jadi sebagai gerbang terakhir kan adalah nanti ada di finance yang akan meramu semua proses ini dan menyajikannya dalam suatu report. Jadi menurut saya finance itu terutama head finance-nya memang harus lebih proaktif dan juga berani take lead ya untuk koordinasi antara departemen ini. Ya. Jadi, contoh mungkin pelaksanaannya biasanya dalam satu organisasi kan ada departemen meeting nih, operasional punya meeting sendiri, mungkin sales punya meeting sendiri, supply chain juga punya meeting sendiri. Nah, harusnya sih finance menurut saya hadir dalam meeting-meeting tersebut, terutama dalam meeting-meeting yang strategik dari departemen-departemen tersebut ya. Sehingga finance ini bisa tahu sebenarnya di masing-masing departemen ini ada kendala apa sih, atau sebaliknya proses bisnisnya itu seperti apa sih, sehingga dia juga bisa kasih masukan nih ke masing-masing departemen. Apa sih efeknya dari sebuah kebijakan atau policy yang departemen itu ambil atau kerjakan terhadap posisi keuangan secara umum, atau sebaliknya mungkin ada hal-hal yang finance juga tidak mengerti, departemen yang related dapat kasih masukan gitu, sehingga akhirnya ya sinerginya akan menghasilkan suatu proses yang bagus ya, yang seamless ya. Jadi nantinya tuh tidak lagi menjadi beberapa fungsi yang dikerjakan oleh departemen, tapi sebenarnya ini cuma satu proses yang dikerjakan bersama-sama. Itu sih. Ya. Baik Pak. Nah terkait dengan toolnya Pak, ada yang bilang bahwa Sales and Operation Planning ataupun juga IBP, Integrated Business Plan, itu disebut sebagai salah satu tool yang tepat untuk melakukan integrasi ya finance dan supply chain operation. Bagaimana pandangan Bapak perihal ini? Saya sih setuju, tapi kalau saya lebih prefer menggunakan mungkin IBP ya, karena IBP kalau IBP menurut saya lebih integrated ya, karena sendiri ya mungkin ini correct me if I'm wrong, mungkin supaya kita sama bahasanya dulu. Kan IBP sendiri adalah proses sebenarnya untuk menerjemahkan tujuan atau hasil yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau bisnis ke dalam resources yang dimiliki perusahaan, baik finansial maupun operational resources, sehingga tujuan utamanya memaksimalkan profit atau cash flow perusahaan dan meminimal risk dapat terwujud gitu kan. Nah, jadi dalam proses IBP ini tentunya critical resources perusahaan atau resources perusahaan yang utama seperti misalkan people, equipment, inventory, materials, time dan money
itu dapat digunakan seefektif mungkin atau dialokasikan seefektif mungkin sehingga keinginan customer itu bisa terpenuhi dan dengan profitable tentunya. Jadi bukan hanya memenuhi keinginan customer tapi juga ada profitnya di situ. Saya rasa sih itu ya. Jadi memang sekarang ini bisnis secara umum tuh trennya adalah kolaboratif ya antar departemen ya. Ya. Jadi menurut saya memang IBP itu memang sangat penting ya dalam perkembangan bisnis sekarang, apalagi yang perkembangan bisnis sekarang ini yang sangat cepat sekali ya. Ya. Terus kolaboratif itu sangat terus sekali. I see. Nah, relevan dengan pertanyaan sebelumnya Pak, ini agak operasional sedikit ya. Mana melakukan linkage-nya Pak Iman antara financial metric dengan supply chain performance metric itu sendiri? Saya ada satu contoh pengalaman di perusahaan saya sebelumnya. Ini saya lihat sangat efektif, tapi memang saya akui sangat jarang diimplementasikan di perusahaan-perusahaan lain. Yaitu kita menggabungkan semua matriks ini, baik itu financial ataupun supply chain ataupun matriks-matriks lainnya itu dalam skema bonus yang akan diterima oleh karyawan. Jadi gampangnya seperti ini, sebagai indikator dasar untuk bonus kan biasanya adalah bottom line ya, atau profitability perusahaan. So let's say secara numbers itu tercapai indikatornya atau thresholdnya. Dengan tercapai itu karyawan let's say berhak atas 1 bulan gaji. Nah, berikutnya akan ada bonus tambahan nih. Bonus tambahan ini yang akan dipengaruhi oleh KPI atau matriks-matriks masing-masing tadi. Jadi misalkan kalau supply chain cost-nya bisa hemat 10%, maka akan ada tambahan setengah kali gaji bonus lagi. Gitu. Atau misalkan kalau zero return dalam proses supply chain-nya, maka akan ada tambahan 0,3 kali gaji lagi dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu yang waktu dulu itu kita masukkan dalam skema bonus. Nah, terus terang dengan menerapkan hal itu hasilnya sangat bagus ya buat perusahaan ya, karena semua orang, semua departemen jadinya terpacu untuk ya pertama perform bagus di fungsinya masing-masing. Kedua juga untuk saling berkolaborasi antar departemen, karena kalau salah satu performanya jelek, yang lain kan jadi merasakan juga secara tidak langsung dalam bentuk bonus yang mereka terima gitu. Nah itu sih salah satu contoh ya yang pernah saya lakukan di company yang sebelumnya. Jadi dan memang nggak gampang sih, karena tidak semua perusahaan atau manajemen mau melakukan hal seperti itu ya. Simpelnya seperti bonus performance begitu Pak? Iya, simpelnya ya semua jadi akan merasakan dengan performance yang lebih baik tuh efeknya apa sih gitu kan. Karena secara umum karyawan itu baru akan melakukan sesuatu lebih baik atau merubah cara kerjanya atau apapun itu kalau hal tersebut ada impact-nya buat mereka. Itu basic things-nya ya. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang berimpact dengan mereka itu sebenarnya agak lama untuk proses perubahan menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali sharingnya Pak Iman. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin terkait dengan aktivitas Bapak di ICMA. Dengan rekan-rekan supply chain di sini Pak, apa ICMA dan aktivitasnya di Indonesia? Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Hadi sendiri ya. Jadi ICMA itu kita adalah Institute of Certified Management Accountant. Jadi gampangnya ini adalah sebuah organisasi profesional untuk para manajemen accountant yang berpusat di Australia saat ini. Jadi tujuan kita ya untuk menaungi para manajemen accountant, lalu juga untuk mempromosikan profesi manajemen accountant ini sendiri, dan juga tentunya membangun networking dan
value bagi para member. Secara umum sih seperti itu. Apa itu ICMA? Jadi untuk mendukung itu semua, kita ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Indonesia khususnya. Di pertama itu adalah pendidikan profesi sendiri, yaitu dengan beberapa program sertifikasi yang kita adakan. Salah satunya sertifikasi adalah CMA itu sendiri, yaitu Certified Accountant, dan juga ada beberapa sertifikasi lainnya, jadi yang sesuai kebutuhan atau perkembangan bisnis saat ini. Lalu juga kita ada kerjasama dengan institusi dan lembaga profesional seperti universitas, perguruan tinggi, lalu asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia, dan berbagai lembaga lainnya dalam bentuk misalkan konversi atau penyetaraan professional skills dan juga training-training untuk meningkatkan kemampuan para anggota. Lalu ada juga development program yang kita adakan sebulan sekali. Ini kita coba di setiap kota kalau kita adakan acara tersebut. Jadi mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya itu terkonsentrasi di Jakarta, mulai tahun ini kita sudah mulai coba mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut di luar Jakarta, seperti di Surabaya, di Jogja, di Bali, di mana para member kita atau profesional accountant itu berdomisili. Dan yang terakhir mungkin kita juga memberikan pengakuan ya dan atau penghargaan kepada para CFO di Indonesia atas prestasi mereka dalam perusahaannya masing-masing, yaitu dalam bentuk CFO Award, kegiatan yang kita selenggarakan di tiap tahun, biasanya di awal tahun di bulan Januari atau Februari. Ya, saya rasa sih seperti itu kegiatan ICMA. Ya, alright, terima kasih sharingnya hari ini Pak Iman. Sukses selalu buat Bapak dan teman-teman di ICMA Indonesia. Baik rekan-rekan semua, demikian diskusi singkat kita kali ini dengan Bapak Iman Supekti. Terima kasih sudah mendengarkan Bicara Supply Chain. Jangan lupa kunjungi kami di www.bicarasupplychain.com dan www.vcare.ca. Sampai jumpa di episode mendatang. See you and goodbye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.